Perkenalkan, nama saya Dava Setiadi. Saya akan mempresentasikan analisis kasus Chromebook Gate sebagai tugas UAS Akuntansi Forensik. Nama saya Dava Setiadi dengan NIM akhir 237. Latar belakang kasus Chromebook Gate. Sektor pendidikan Indonesia pernah terjadi masalah terkait salah satu skandal pengadaan barang publik, yaitu kasus Chromebook Gate, yang tujuan awalnya adalah untuk mendukung digitalisasi pendidikan Indonesia melalui pengadaan 240.000 unit Chromebook dengan anggaran 17 triliun. Namun pada kenyataannya, Kejaksaan Agung dan KPK telah menemukan bahwasannya dalam pelaksanaan kasus Chromebook ini terjadi adanya tindakan korupsi dan juga markup harga. Dan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung dengan KPK telah menyimpulkan bahwa tindakan fraud yang terjadi pada proyek Chromebook ini bukan sekedar klien administratif, namun tindakan fraud yang bersifat terstruktur dan sistematik. Hasil penyelidikan pada kasus Chromebook terdapat temuan bahwasannya kecurangan tidak hanya terjadi di ranah fisik, melainkan terjadi juga pada sistem pengadaan berbasis elektronik. Pada hal inilah peran atau keahlian digital forensik dibutuhkan untuk mengungkapkan jejak-jejak manipulasi yang disembunyikan pada lapisan sistem digital. Yang pertama ada analisis metadata. Dokumen spesifikasi merupakan titik awal yang sangat relevan. Semua dokumen digital seperti dokumen doc, PDF maupun Excel masing-masing menyimpan metadata tersembunyi yang berisikan informasi tanggal pembuatan, tanggal modifikasi terakhir, nama pengguna yang membuat dan juga mengedit, serta software yang digunakan. Keahlian digital forensik dalam hal ini untuk menganalisis dokumen spesifikasi teknis Chromebook apabila terjadi modifikasi setelah tanggal pengumuman resmi. Lalu yang kedua, rekonstruksi sistem e-procurement merupakan hal penting dalam kasus manipulasi tender Chromebook yang terjadi dalam platform pengadaan elektronik. Dalam hal ini, peran akuntan forensik bersama tim digital investigator merekonstruksi basis data e-procurement untuk menelusuri yang pertama, perubahan nilai harga, yang kedua, anomali dalam waktu penggunaan dokumen penawaran peserta tender, yang ketiga, pola akses yang tidak lazim ke modul evaluasi penawaran. Lalu pemeriksaan akses log server merupakan sumber bukti yang tidak bisa dimanipulasi dengan mudah jika dikelola oleh pihak independen. Jika ditemukan adanya akun pejabat yang mengakses sistem di luar jam kerja atau terdapat dua akun berbeda mengakses sistem dari alamat IP yang sama, hal ini mengindikasikan kolusi digital. Lalu terdapat beberapa tantangan hukum yang dihadapi oleh seorang akuntan forensik dalam menjaga integritas bukti digital, terutama dalam memastikan bukti digital yang digunakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan tindak pidana korupsi. Yang pertama, otentisitas dan integritas bukti digital. Terdapat syarat bahwa bukti yang digunakan tidak boleh berubah sejak ditemukan hingga dihadirkan di persidangan. Sementara bukti digital ini sangat rentan terhadap perubahan. Setiap akses terhadap file digital dapat berpotensi merubah data. Untuk mengatasi hal ini, akuntan forensik membuat forensic image salinan bit by bit dari media penyimpanan menggunakan write blocker. Tantangan yang kedua yaitu berkaitan dengan yurisdiksi dan data lintas platform. Karena kasus Chromebook melibatkan layanan Google Cloud yang berbasis luar negeri, perolahan log server dan data transaksi dari platform asing memerlukan mekanisme mutual legal assistance, sebuah perjanjian kerjasama internasional. Dan tantangan yang ketiga adalah keabsahan perolehan. Pada Undang-Undang UU ITE mengakui bukti dokumen merupakan bukti yang sah, tetapi terdapat persyaratan bahwa perolehannya harus melalui prosedur yang sah pula, yakni berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang memiliki wewenang. Lalu ada manajemen bukti yang tepat. Yang pertama, konsep chain of custody. Memiliki syarat bahwa tiap-tiap barang bukti harus diakuntabilitaskan keberadaannya setiap saat dari pertama kali ditemukan hingga pada saat dihadirkan di hadapan majelis hakim. Yang kedua, pada bukti fisik seperti perangkat Chromebook yang disita. Perangkat Chromebook yang disita terdapat prosedur yang tepat, meliputi pemberian label identifikasi unik pada setiap unit perangkat. Kedua, pemotretan kondisi perangkat sebelum dan sesudah pemeriksaan. Lalu yang terakhir ada barang bukti digital terkait bukti dokumen kontrak kerjasama. Prosedur pengelolaannya mencakup yang pertama, pembuatan salinan forensik sebelum dokumen asli disentuh, pembubuhan tanda pengaman security seal pada kemasan dokumen, serta pencatatan kondisi fisik dokumen utuh
tidak robek, ada catatan atau sebagainya, kondisi utuh fisik yang sebenarnya. Perhitungan markup dan potensi fraud. Pada kasus Chromebook berdasarkan data yang tersedia, harga pengadaan per unit mencapai 10 juta, sedangkan harga besar rata-ratanya hanya berkisar 4-5 juta per unit. Hal ini terjadi markup sekitar 5 juta per unit. Jika diterapkan dengan pengadaan 1,2 juta unit, maka nilai proyek sebesar 9,3 triliun. Hal ini berpotensi terjadi fraud mencapai 6 triliun yang bisa mengalir ke tangan pelaku. Tahapan pencucian uang dalam kasus ini. Yang pertama ada tahapan placement yang bersifat built-in dan korupsi telah bercampur dengan pendapatan bisnis vendor yang sah dalam rekening perusahaan. Namun pejabat yang menerima suap perlu melakukan placement melalui mekanisme seperti setoran tunai di bawah ambang batas pelaporan, pembelian aset fisik, atau transfer ke rekening pihak ketiga yang terhubung secara tidak langsung. Yang kedua, tahapan hiring. Dana disamarkan melalui transfer antar perusahaan cangkang, konversi mata uang asing, serta pembayaran kepada konsultan fiktif. Lalu yang ketiga ada tahap integration. Dana yang sudah dibersihkan diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi real seolah-olah merupakan pendapatan yang sah. Metode investigasi transnasional. Jika dana tersebut dialirkan ke luar negeri, metode investigasi yang harus ditempuh akuntan forensik mencakup beberapa langkah strategis. Yang pertama, permintaan informasi melalui mekanisme mutual legal assistance kepada negara yang dicurigai menjadi tempat aliran dana. Kedua, koordinasi dengan Financial Intelligence Unit melalui jaringan Egmont Group Forum Internasional yang memfasilitasi pertukaran informasi intelijen keuangan antar negara. Dan yang ketiga, analisis suspicious transaction support yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengidentifikasi pola transfer yang mencurigakan. Dan yang keempat, penggunaan teknik follow the money dengan menelusuri beneficial ownership dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai pembayaran kontrak. Dampak ekonomi dan komersial pada kasus Chromebook ini. Economic damage terhadap negara itu bisa dihitung dengan menjumlah kerugian markup plus nilai fungsional yang tidak terrealisasi. Dalam hal ini, total estimasi kerugian negara mencapai 8,12 triliun. Lalu ada juga commercial damage vendor. Hal ini adalah dampak kerugian yang dialami oleh vendor terkait adanya tindak manipulasi tender yang sudah direncanakan. Lalu yang selanjutnya adalah peran akuntan forensik pada fase peradilan. Akuntan forensik berperan sebagai mitra analitis bagi jaksa penuntut umum dalam membedah laporan audit kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK. Pada hal ini memverifikasi dan merekonstruksi laporan keuangan proyek, menelusuri arus dana dari APBN hingga ke rekening vendor, mendeteksi apakah terdapat pembayaran ganda atau pembayaran fiktif. Peran akuntan forensik di persidangan. Akuntan forensik hadir sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan teknis akuntansi kepada majelis hakim. Sebagai saksi ahli, akuntan forensik tidak hanya mempresentasikan temuan investigasi, namun juga menjelaskan metodologi perhitungan kerugian, menjawab pertanyaan majelis hakim terkait kompleksitas akuntansi proyek. Menjaga objektivitas dan etika profesi. Metodologi yang dapat direplikasi. Setiap metode analisis yang digunakan akuntan forensik harus dapat direplikasi dan diuji ulang secara independen oleh pihak lain. Dokumentasi langkah-langkah investigasi secara rinci, memastikan transparansi dan validitas temuan di hadapan pengadilan. Dan akuntan forensik wajib memenuhi kode etik akuntan Indonesia dalam setiap tahapan investigasi. Dan juga akuntan forensik harus mempersiapkan diri menghadapi cross-examination di persidangan dengan menguasai seluruh metodologi, data, dan asumsi yang digunakan. Kesimpulan dari kasus ini adalah Chromebook bukan sekedar kasus korupsi biasa, ia adalah cerminan dari kegagalan sistematik tata kelola publik yang sebagaimana dijelaskan oleh broken window theory. Digital forensik memainkan peran vital dalam mengungkap jejak-jejak manipulasi yang tersimpan dalam sistem e-procurement, metadata dokumen, dan juga log server. Sekian, terima kasih.